Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anakku yang soleh dan soleha yang berada di rumah. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat ya. Amin ya robbal alamin. Baiklah anak-anakku yang soleh dan soleha, kita ketemu lagi, bersama lagi, belajar bareng lagi bersama Bapak Ilyas tentunya, khusus di hari Kamis ini kita untuk pembelajaran materi akhlakul karimah yang kemarin sudah kita pelajari bersama. Untuk materinya yaitu tentang pemimpin yang adil dan baik. Masih ingatkah yang kemarin kita pakai Zoom? Tuh, insya Allah kalian masih ingat ya. Namanya pemimpin itu harus jadi orang yang baik dan adil. Benar? Apabila mengetahui, melihat ada kekurangan ataupun ada perilaku-perilaku yang tidak baik, nggak apa-apa, tegur ya, harus adil. Mau dia laki-laki, mau dia perempuan, mau dia anak kecil, ataupun mau dia orang dewasa, kalau perilakunya mohon maaf itu jelek, tidak bagus, nggak apa-apa, ditegur. Seperti yang kemarin kita melihat ada orang buang sampah sembarangan, tegur. Jangan itu mah dia udah nenek-nenek, kakek-kakek, udah dewasa, nggak apa-apa ya. Untuk menjaga perilaku yang baik seperti itu. Dan alhamdulillah untuk kali ini teman-teman, kita masih di materi karakternya yaitu pemimpin yang baik dan adil. Tetapi bagaimana seorang pemimpin ini bisa memecahkan sebuah permasalahan? Bener nggak? Nggak mungkin dong ada suatu masalah nih dibiarin aja, ya kan? Misalkan ada ayah bunda di rumah, pastikan kalau pemimpin yang ada di rumah yaitu seorang tua ataupun bapak yang ada di rumah, ya. Bagaimana cara mererai? Ada adik kakak misalkan, ini berebutan mainan, bagaimana cara memecahkan masalah ini, seperti itu ya. Jadi seorang pemimpin mau di kelas, mau di rumah, ataupun yang ada nanti kamu sudah besar nanti ya, seorang pemimpin harus mampu memecahkan masalah dengan bijaksana tentunya. Jadi nggak boleh ada yang menyinggung satu sama lainnya, ya. Nggak boleh berpihak kepada siapapun, harus adil seperti itu. Nah, di sini Bapak Ilyas akan sedikit bercerita deh. Jadi Bapak akan menceritakan sebuah cerita yang mana judulnya Pemimpin Bagi Diri Sendiri. Siapa yang mau mendengar cerita Bapak yang sangat bagus ini? Pasti sudah mau mendengarkannya kan? Oke deh. Baiklah teman-teman, untuk hari ini kalian simak terlebih dahulu bagaimana Bapak menceritakan tentang pemimpin bagi diri kita sendiri. Ya, disimak dulu ya Kak. Pemimpin bagi diri sendiri. Ketika pulang sekolah, ini ada yang bernama Sari, ya, nama orangnya Sari. Ketika pulang sekolah, Sari langsung masuk ke kamar sambil membanting pintu. Mengerikan ya. Lalu ibunya yang sedang memasak, biasanya kalau masak di mana ya? Ya betul, di dapur lah pastinya. Yang sedang memasak terkejut mendengar suara pintu itu, ya kan? Coba kamu jangan sampai seperti itulah ya, habis pulang dari sekolah membanting pintu, jangan. Terkejut ibunya, ada apa ya, seperti itu. Sari, apakah kamu sudah pulang? Itu kata ibunya. Sari menjawab, ibunya yang lagi masak, Sari melihat sedang tergeletak atau terlentang di atas tempat tidur dengan muka yang kayak cemberut, ya kan? Jadi ketika sudah membanting pintu,
langsung tidur tergeletak di tempat tidur, tapi mukanya cemberut. Ibu Sari nanya, ini kenapa anak ya? Seperti itu. Lalu menjawab, ibunya itu bertanya dulu kepada Sari, Sari, ada apa? Kamu sakit? Kata ibunya. Sari menjawab dengan wajah yang sangat kesal atau yang lagi marah gitu kali ya. Tidak mama, Sari hanya sedang marah. Kalau marah gimana ya? Insya Allah sih anak-anak kelas 2B ini orangnya baik hati dan tidak sombong ya, dan rajin menabung. Lalu mamanya bertanya lagi, boleh mama tahu mengapa kamu sedang marah? Sari menjawab, aku benci ma, benci sekali sama si Nani. Loh, kenapa dia benci ya? Dia mengejekku di depan kawan-kawanku, kata Sari. Katanya aku manusia yang paling pelit sedunia. Wow, adakah yang manusia pelit sedunia di sini? Nggak ada kelas 2 mah. Padahal aku sudah memberikan 1 permen dan ia minta lagi, tapi permenku sudah habis. Itu kata Sari sambil terseduh-seduh menangis. Oh, ternyata Sari itu marah karena diejek sama temennya. Ya, jangan sampai ya kalian yang ada di rumah ini mengejek sama satu yang lainnya. Harus akur, apalagi sama adik kakak. Nah, oh, Nani lagi sering membuat kamu kesal itu ya? Kata ibunya, kata mamanya. Apakah kamu percaya bahwa kamu pelit? Ibu bertanya. Benar ya? Apakah aku percaya kalau aku pelit? Kata Sari. Sari menggeleng kepala. Pokoknya aku benci dia untuk seumur hidup. Wow, si Sari benci banget sama si Nani nih. Kenapa ya? Kan sudah membuat kesal kali ya, menjengkelkan gitu, bahwasanya dia diejek-ejek terus. Padahal kan si Sari sudah baik hati, sudah saling memberi, walaupun pas waktu Nani mau meminta lagi, permennya sudah habis. Mama pun menjawab, Mama yakin putri mama yang cantik ini adalah gadis yang baik hati dan suka memberi. 1000 kali nanti akan aku bilang, Nani bilang kamu pelit. Tidak membuat kamu menjadi pelit kan? Kata ibunya. Jadi masalahnya bukan kamu Sari, tapi kamu membencinya. Bukan karena Nani membilang kamu pelit, tetapi si Nani itu membencinya dan marah seperti itu. Dan rugi sendiri nanti kok. Sedangkan Nani sekarang pasti sedang senang-senang bermain dan menonton TV. Nah, jadi nggak boleh ya dibilangnya apa tuh ya, berburuk sangka kepada orang lain sehingga ya udah marahan terus. Jangan sampai. Nah, Sari bertanya kepada bundanya, kepada mamanya, loh, mengapa aku yang rugi mama? Kata Sari sambil mengusap rambutnya. Kok bingung ya kenapa aku yang rugi? Mama menjawab, rasa benci itu adalah racun bagi kita sendiri, baik bagi tubuh maupun jiwa kita. Nah, nggak boleh ya benci satu sama orang lain ya. Membenci seorang itu ibarat meminum racun. Wah, makanya jangan benci sama orang lain nih. Ibarat kamu lagi minum racun. Setelah minum racun gimana? Pasti langsung mau gak kayak gitu? Dan berharap orang yang kita benci itu menjadi mati karenanya. Ya Allah, mati hati. Jangan sampai ya. Gak boleh membenci satu sama lain, apalagi sekeluarga nih. Adik kakak gak boleh benci-bencian. Satu rumah kok masih ada yang benci-bencian dan marah-marahan sih? Ya, seperti itu. Padahal racun itu justru akan membunuh kita, benar nggak?
Benar? Kamu benci dia, bagaimana supaya pasti ada rasa keinginan mau diapain kek, iban. Jadi akan pukul-pukulan sehingga apa? Begitu. Kalau minum racun gimana? Pasti mengakibatkan kematian seperti itu. Dari keimanannya, bukan mati karena ditusuk atau dibunuh, bukan, karena keimanan kita sudah turun, ya. Iman kita lagi turun, berarti perlahan-lahan, tanpa kita sengajai, tanpa kita sadari juga. Jadi kita justru harus merasa kasihan, ya, kepada si Nani. Kenapa kasihannya? Karena Nani itu mempunyai kebencian kepada kamu sebenarnya, yang mana ia sedang meracuni dirinya. Jadi meracuni diri sendiri tuh si Nani, karena sudah membenci si Sari. Seperti itu, ya, kata mamanya. Jadi yang namanya membenci seseorang siapapun itu, ibaratnya lagi mau membunuh dirinya sendiri. Mau gak seperti itu? Ya. Bagaimana selanjutnya? Mama melanjutkan bahwa memang sulit sih menghilangkan rasa marah yang sedang Sari rasakan. Bener gak? Kalau udah marah kayak gitu pasti susah deh menghilangkan seketika. Namun kita harus menjadi pemimpin bagi diri kita sendiri, ya. Yang menguasai diri kita siapa? Ya kita. Masa mama, masa papa, ya. Yang menguasai amarah kita, jiwa kita, hati kita, ya kita sendiri lawan. Gak boleh benci, marah sama lain. Apalagi sudah marahan sama teman 3 hari, ya, gak boleh berturut-turut nih, gak boleh, gak diterima nanti amal ibadah selama 40 hari. Mau kayak gitu, ya. Kalau marahan sama teman udah 1 menit aja, habis itu bayan lagi. Tapi udah berhari-hari, apalagi lebih dari 3 hari, nanti sama Allah 40 hari semua amalan ibadahnya gak diterima. Mau gak kayak gitu? Ya, pasti gak mau kan? Baru lalu mama teringat akan kisah kepada Nani, kisah tentang seorang kakeknya yang bercerita sama cucunya. Apakah kamu mau mendengar cerita ini, Sari? Kata mamahnya. Sari mengangguk dan menyimak. Baik mama, aku akan mendengarkan dan aku akan menyimak. Nah, mama langsung menceritakan apa yang diceritakan sama kakeknya. Untuk cucu-cucunya nih khususnya. Dikisahkan ada seorang kakek bertanya kepada cucunya. Biasanya kakek itu ompong, ya. Udah dibilangnya usianya sudah lumayan tua. Dia bertanya kepada cucu-cucunya nih. Di dalam diri saya ada 2 serigala. Ada 2 serigala, tau gak serigala? Yang kayak guguk, ya. Pokoknya itu dia makan daging deh, yang suaranya au kayak gitu. Ada 2 serigala, yang mana serigala yang pertama itu baik dan yang kedua serigala itu jahat, kata kakek. Serigala yang baik ini tidak pernah menyerang. Kalau ada makanan dia nunggu dulu, nunggu untuk diberi. Tapi kalau yang galak ini belum dikasih pun udah mau merampasnya, mau merebutnya. Nah, ada serigala baik dan ada serigala yang jahat. Sama, hidup dengan damai dan tentram. Kita harus, sekeliling kita itu gak boleh ada marah-marahan, ya. Sama kayak serigala yang tadi baik, harus hidup dan tentram kepada yang lainnya. Tapi kalau menyerang, haruslah kita butuh pertahanan. Walaupun dia baik nih, kalau ada yang menyerang, kita harus mempertahankan diri kita bagaimana? Nah, seperti itu.
itu pun yang dilakukan dengan baik dan adil. Ya, apabila ada yang menyerang, apabila ada yang ya setidaknya permasalahan yang menghadapi kalian, kita harus dengan kepala yang dingin, rasa yang tidak boleh menggebu-gebu, sehingga timbullah rasa baik dan rasa adil seperti itu. Tetapi serigala yang satunya lagi yang penuh kejahatan, amarah, dia pasti sekecil apapun, ya kan? Sekecil apapun permasalahan itu pasti akan nanti dibesar-besarkan, ya kan? Misalkan ada yang benci satu dikit orang, terus merembet kepada yang lainnya, ya, sehingga dia siapa aja yang menghalangi dia, pokoknya wah ininya serigala yang jahat, yang mana rasa kebencian dan kemarahannya itu susah untuk dikendalikan, sehingga yang mana menguasai akalnya itu kebencian, kerusakan, dan lain sebagainya itu tidak memakai berpikiran jernih. Jadi pokoknya amarah terus, ya, itu serigala yang dikatakan jahat. Kamu mau yang mana nih jadinya? Yang jahat kah ataupun yang baik kah? Kalau yang baik, kita duduk permasalahannya bagaimana, kita pecahkan masalah itu dengan pikiran yang jernih, ya kan? Tetapi dengan adil juga, ya, seperti itu. Maka kakek melanjutkan ceritanya. Alangkah sulitnya hidup dengan dua jenis serigala yang ada di dalam diri kakek ini, katanya. Kalau yang baik-baik biasanya bisikannya itu dari kuping kanan nih, tapi yang jelek-jelek biasanya ada kuping kiri. Ayo kita sholat, misalkan ada bisikan yang baik-baik nih, oke aku sholat, tapi ada yang membisikkan lagi dari kiri, gak usah sholat itu ya mencapekan aja. Nah tinggal kalian nih mau mengikuti yang mana, yang bisikan kanan kah atau bisikan kiri dari hati kita, ya. Kalau hati kita kuat, jernih, pikirannya dibilangnya adem, pasti kita mengikuti yang baik. Mau gak yang mengikuti yang jelek? Udah gak usah sholat deh, gak enak sholat mah, mendingan tiduran aja. Ini nih pikiran-pikiran yang membisikkan telinga kita yang sebelah kiri. Tapi kalau yang sebelah kanan, ayo kita bersedekah, ayo kita sholat, ini udah jam berapa, kayak gitu, mengajak kebaikan terus dia, ya. Kamu mau yang mana? Mengikuti yang kanan kah atau yang kiri? Kebaikan kah atau yang keburukan? Seperti itu. Jadi yang mana pemimpin bagi diri kita sendiri, yang bisa memilih ataupun yang bisa memecahkan permasalahan itu dengan hati yang tenang, pikiran yang jernih, nggak dibuat amarah, nggak dibuat rasa kekesalan. Ingat, membenci teman-teman yang lain atau kemarahan, ya, nggak boleh lebih dari 3 hari. Udah cukup semenit aja, ya, habis itu bayan lagi, main lagi bareng. Lebih dari 3 hari, 40 hari kebaikan selama itu dianggap sia-sia. Mau gak kayak gitu? Kamu sudah sholat berjamaah, sholat wajibnya, sholat sunnahnya dan sebagainya, tapi kalau masih marahan sama teman-teman lebih dari 3 hari, 40 hari, amal ibadahnya dianggap sia-sia. Nah, jadi bagaimana kita bisa memimpin nih diri kita sendiri? Mau yang ngikutin yang baik atau ngikutin yang buruk? Baiklah anak-anakku yang soleh dan solehah, alhamdulillah kita sudah bisa membedakan nih, mana sih yang baik-baik, ya kan? Mana sih yang buruk-buruk, yang jahat-jahat. Apalagi kalian sudah kelas 2, ingat, yang jahat-jahat tinggalkan. Yang baik-baik ini lakukan, ya. Berlomba-lomba kita kebaikan, jangan berlomba-lomba untuk kejahatan.
atau keburukan. No, mendingan kita berlomba-lomba dalam kebaikan. Terus insya Allah kebaikan terus dicatat sama malaikat kita nih yang di sebelah kanan. Jangan sampai malaikat sebelah kiri mencatat terus, jangan. Ini keburukan. Nanti kita di akhirat nanti timbangan kita akan berat, yaitu pahala-pahala kebaikan kita. Mau nggak pahala-pahala buruknya lebih berat ketimbang dari pahala yang baik? Mau nggak? Kamu nanti melewati jembatan Shirathul Mustaqim. Mudah-mudahan nanti kita melewati itu kayak naik pesawat cepet, Karena apa? Karena timbangan ibadahnya, pahalanya kebaikan berat. Tapi kalau yang keburukannya itu banyak, dia seakan-akan kayak menyeberangi jembatan yang cuman ada satu, kayak bambu. Padahal itu jembatan Shirathul Mustaqim lebarnya lebar banget. Tapi seakan-akan dia lagi kecebur, di bawahnya ada api yang membara. Mau nggak kayak gitu? Enggak kan? Nah, jadi insya Allah kita harus bisa memimpin diri kita sendiri dulu. Kelas 2 nih, amarah, ya kan? Kebencian kepada seseorang tinggalkan. Yang baik-baik tanamkan kepada diri kita sendiri. Seperti itu. Jadi untuk yang anak-anak yang di rumah sedang marahan, sedang benci-bencian sama teman-temannya, langsung hari ini juga minta maaf. Nggak ada lagi benci-bencian, nggak ada lagi jahat-jahatan, ya. Apalagi masih ngejek-ngejek kelas 2, no, ya. Bos sini nggak ada yang mau ngejek. Apalagi nanti kita sudah insya Allah mau belajar bareng lagi nih di kelas. Kita ketemu lagi sama teman-teman, ya. Mudah-mudahan kalian menjadi anak-anak yang soleh dan soleha, lebih dewasa lagi, dan insya Allah bisa bertanggung jawab, ya, dalam segala hal, tugas dan lain sebagainya. Harus tanggung jawab, perlu kita kuatkan. Misalkan kamu lagi down, lagi niatnya rendah, motivasi lagi diri kamu sendiri. Aku bisa, aku mau jadi orang yang sukses. Seperti itu, ya. Mungkin itu cukup sekian cerita dari seorang pemimpin yang baik dan adil, yang mana mudah-mudahan kita bisa lebih bijaksana lagi, memilah-milih lagi mana yang benar, mana yang buruk. Mudah-mudahan kita selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetap menjaga kesehatan, tetap berperilaku sehat, tetap tidak memakan makanan yang tidak baik, ya. Jangan lupa kalau kemana-mana dipersiapkan maskernya, hand sanitizer-nya. Kita ketemu lagi nanti, ya, bahwasanya kita menjadi anak yang soleh dan soleha. Mau seperti itu? Oke. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Akhirul kalam dari Bapak. Insya Allah tidak ada kegiatan lagi, nggak ada tugas lagi untuk akhlakul karimah ini, ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.